Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak wa faradallahu alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kita sama-sama muliakan dan hormati yaitu Bapak Iwan CH selaku Direktur Utama Bank Bukopin Syariah. Kita doakan beliau semoga Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah buka pintu rezeki yang luas, yang berkah, dijauhkan dari segala bala dan bahaya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sama-sama muliakan dan hormati adalah Bapak Ahmad Aidil Ritonga selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Bukopin Syariah. Yang kita sama-sama muliakan dan hormati ada Bapak Didi S.A. Qadir selaku Komisaris, dan ada Bapak Mustafa Abu Bakar selaku Komisaris, dan keluarga besar dari Bank Bukopin Syariah yang kiranya tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Namun mari bersama kita doakan beliau-beliau semoga Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Allah buka pintu rezeki yang luas, yang banyak, yang thayyib dan berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan siang yang cerah ini bersama kita bermajlis, dan alhamdulillah di dalamnya kita sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang sampai pada hari yang ke-19 ya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk yang patut kita syukuri adalah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Sekiranya kalian ini berjalan-jalan di kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dunia, maka mampirlah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita sedang berada di kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dunia, yaitu majalisal ilmu, yaitu majelis ilmu. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan dan nabi terakhir yang mewariskan keteladanan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi Al-Fakir mengajak hadirin sekalian, mari bersama kita memperbanyak dan
meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikaruniakannya lah kita kesempatan, dikaruniakanlah ya kita kesehatan untuk kita bersama-sama berjumpa dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Karena kenapa Bapak hadirin sekalian, banyak dari kita sebelumnya memanjatkan doa dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyi doanya adalah Allahumma barik lana fi umurina wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umurku ini dan semoga aku dipertemukan dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa yang kita panjatkan, doa yang selalu terus banyak kita dengarkan diucapkan oleh guru-guru kita, bahkan oleh para khatib di mimbar-mimbar, semuanya itu diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan yang selalu kita minta dan berharap, pada kesempatan ini kita sedang berada di pertengahan atau katakanlah di persimpangan bulan suci Ramadan, yang di dalamnya kata Purama di pertengahan ini dikatakan adalah bulan maghfirah atau bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu harapan kami untuk mengajak hadirin semua, mari bersama kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya dalam mengerjakan hal-hal yang wajib yang kita rasa cukup, mari dalam kesempatan momen Ramadan ini kita sempurnakan hal-hal yang wajib. Pun yang sunnah, yang awalnya mungkin kita lalai dalam mengamalkan dan mengerjakannya, di momen bulan suci Ramadan ini mari kita wajibkan mengerjakan hal-hal ibadah sunnah kita, yang dengannya kita mendapatkan lipatan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengannya kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini hadirin perlu saya sampaikan, Pak? Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sabdanya, beliau mengatakan rogima ampa rajulun, celaka nih bagi kita sekalian termasuk al-fakir. Yang mana yang dikatakan orang yang celaka di dalam bulan suci Ramadan? Dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Allah karuniakan kita nih Bapak hadirin, diberikan kita bulan yang namanya bulan suci Ramadan ini, sampailah kita diberikan umur, diberikan kesempatan, namun kita lalai dalam mengisi amal-amal kebajikan yang ada di bulan suci Ramadan dan tidak mendapatkan maghfirah dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan di kali yang lain, dan ini nas yang sangat sahih diriwayatkan oleh hadis At-Tirmizi yang mengatakan, nasnya adalah ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 dari doa itu salah satunya adalah bunyinya waragima amfa rajulun dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyustaghfarlah. Dan celaka nih bagi orang yang dikasih kenikmatan karunia yang begitu agung dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Summan salakha, yaitu bulan suci Ramadan. Summan salakha
kemudian berakhir ini bulan suci Ramadan, qabla ayyustaghfarlah. Namun bulan suci Ramadan ini hanya berlalu begitu saja dengan sendirinya. Namun kita yang sudah dikaruniakan bulan yang istimewa, kata para ulama adalah bulan ampunan, namun kita tidak mendapatkan sedikit pun maghfirah dari bulan suci Ramadan. Maka Bapak jamaah hadirin sekalian, dari dua hadis di atas ini menjadi perenungan dan membangun kesadaran bagi kita sekalian. Jangan sampai bulan yang mulia ini kita punya anggapan yang sama dengan bulan-bulan yang lain, yang dalam arti kata kita hanya mengikuti hari demi hari, namun tidak mau berebut, tidak mau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini tidak termasuk dalam kategori hadis yang di atas yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu celaka bagi orang yang diberikan bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ibadah dan keutamaan bulan suci Ramadan, sudah banyak pada guru-guru dan dars yang menjelaskan tentang hikmah, baik itu keutamaan fadilah tentang bulan suci Ramadan. Saya rasa bagi Al-Fakir cukup untuk membangun semangat dan motivasi kita dalam hal mengamalkan hal-hal yang baik, dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Namun pada kesempatan ini Al-Fakir diminta oleh Sahibul Wasilah untuk menyampaikan tentang hikmah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Berkaitan tentang tema ini, saya mengajak para hadirin untuk kita sama-sama menghayati dan mentadaburi. Salah satu tentang esensi bulan suci Ramadan, katakanlah nilai yang berada di bulan suci Ramadan yang tertuang di dalam Quran Suratul Al-Baqarah ayat 185, yang bunyinya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahr, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memperjelas tentang petunjuk itu dan menjelaskan mana antara yang hak dan mana yang batil. Nah, dari ayat ini saya mengajak hadirin sekalian sesuai dengan pandangan tafsir yang dijelaskan oleh Imam Mawardi, ya. Kata sahar terambil dari kata sahala. Bangsa Arab dulu yang dimasukkan dengan sahalati amma yakhud sahala, artinya satu kata dengan makna sahala. Sahala dalam arti kata itu adalah untuk mempopulerkan hal sesuatu. Sahala
Satu kata artinya adalah untuk memperkenalkan hal yang istimewa, kejadian yang istimewa. Sahala turunan katanya adalah untuk mendeklarasikan sesuatu kejadian yang ada di saat itu. Maka kata syahar di depan ini adalah menurut pandangan Imam Mawardi dalam tafsirnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan syahrul Ramadan? Bulan yang begitu mulia yaitu bulan suci Ramadan dipopulerkan, dideklarasikan bahwa di dalamnya ada kejadian yang begitu agung, ada sesuatu yang begitu istimewa yang ada di bulan suci Ramadan. Apa itu Bapak hadirin? Kejadian yang istimewa, kejadian yang begitu besar, yaitu unzila bihil Quran, yaitu di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran yang di dalamnya Al-Quran ini banyak keistimewaan, yang di dalamnya Al-Quran ini banyak keagungan dan kemuliaan bagi kita sekalian manusia. Nah, berbicara tentang unzilal Quran, karena ini kita sudah masuk pada katakanlah budaya yang sering kita dengar di luar sana adalah memperingati nuzulul Quran. Berbicara tentang unzila, ya. Kalau dalam arti kata unzila bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala menyimpan kitab suci Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz, ya, di langit yang paling tinggi. Lalu Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran ini diturunkan sekaligus. Artinya tidak sepotong-potong atau tidak setengah-setengah. Maka Allah menggunakan kata unzila bihil Quran. Artinya dari Lauhil Mahfuz Allah menurunkan Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas 30 juz 114 surat sekaligus turun ke langit dunia atau Baitul Izzah. Lalu kalau Baitul Izzah diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya itu di 17 Ramadan, hari Jumat. Nah, ini dia diturunkan secara bertahap-bertahap. Kata para ulama, ayat yang paling utama diwahyukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam suratul Al-Alaq. Nah, dengan tahapan menurunkan Al-Quran secara bertahap-bertahap ini, Allah menggunakan bahasa kata nazzala alaikal kitab, tertuang di dalam firman Allah di dalam suratul Al-Imran yang berbunyi nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala artinya ada proses transitnya. Kalau kita analogikan tadi, anzala itu kita dari lantai atas menggunakan gerbong lift tanpa ada transitnya. Misal dari lantai 12 transit ke lantai 11, lo enggak. Langsung dari 12 langsung ke lantai paling dasar atau paling bawah, itu menggunakan bahasa anzala. Kalau nazala yang secara bertahap ini dari ketinggian atas transit dulu bertahap, maka Al-Quran ini diwahyukan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bertahap dan dimulainya di tanggal 17 Ramadan di hari Jumat. Bahkan dijelaskan di dalam firman Allah di satu suratul Al-Imran ayat 4,
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Inilah bentuk keistimewaan Al-Quran, Bapak hadirin sekalian. Dari ayat ini saja, hanya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap-bertahap. Sedangkan At-Taurat wal Injil menggunakan kata unzila alaihi Taurat wal Injil. Artinya Allah mewahyukan kitab suci Taurat dan Injil itu sekaligus tanpa bertahap-bertahap. Lalu setelah unzila alaihi Quran kita paham, ya. Beranjak kita ke ayat yang tadi hudal linnas. Kalau banyak dari kita ini memahami artinya adalah petunjuk, pedoman bagi kita semanusia. Artinya fungsi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya adalah sebagai petunjuk, pedoman. Nah, lalu petunjuk itu kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah, katakanlah, peta dari kehidupan kita, dari titik awal kita keluar ke muka bumi ini sampai kepada tujuan akhirnya kita, yaitu yaumul akhir. Artinya peta kehidupan itu adalah apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita bersosial, semuanya tertuang jelas dan terperinci di dalam Al-Quran. Ini hudal linnas. Artinya kalau dibayangkan kita keluar dari rahim ibu kita tanpa paham apa itu peta dalam pedoman hidup kita, maka kita bingung untuk menjalani apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi kewajiban kita dalam bersosial maupun menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu setelah hudal linnas adalah wabayyinatin minal huda. Wabayyinat ini artinya menjelaskan tentang pedoman kehidupan, ya. Dalam konteks menjelaskan itu adalah kata para ulama, halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa umuru bainahuma syubhatuha. Dalam menjelaskan tentang petunjuk itu dijelaskan di dalam Al-Quran sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang halal itu nyata disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Baik pun yang haram pun nyata. Nah, di antara halal dan haram wa bainahuma syubhatu tergolong dia dari golongan yaitu syubhat. Kenapa ini dijelaskan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Karena kalau tidak dijelaskan tentang petunjuk mana yang halal dan haram, Pak hadirin, di zaman saat ini kadang pun kita, mohon maaf, ketika ada perintah tentang minuman keras itu haram, kadang bisa jadi apa yang kita anggap katakan teh botol bisa menjadi dianggap minuman khamar. Artinya kita sejajarkan terkait dengan mana itu minuman yang halal dan mana itu minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan pun dalam bayyinatin minal huda dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran tentang petunjuk yang dijelaskan detail. Contoh, bisa saja kita dalam konteks berjamaah bermajelis pada siang hari ini duduk bersama rukun damai, ya. Bisa saling
berdiskusi satu sama lain. Namun ketika membicarakan tentang bab waris mewaris, ya, sering dari kita, walaupun yang awalnya ada hubungan kekerabatan, bahkan yang awalnya ada hubungan kekeluargaan, dalam konteks waris mewaris sering terjadi kemudaratan, bahkan kesalahpahaman antara satu sama lain. Maka Al-Quran dalam konteks bab waris dijelaskan secara detail, terperinci mana yang sesuai dengan bagian antara satu dengan yang lain. Ini fungsi Al-Quran. Bayyinatin minal huda, menjelaskan tentang petunjuk itu. Lalu wal furqan adalah menjelaskan tentang mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Ma farqu bainal haq wa ma bainal batil. Menjelaskan apa sih batasan-batasan yang menjadi kehendak kita yang sesuai. Mungkin katakanlah dalam kita bekerja, mana sih batasan-batasan yang sudah menjadi memang karunia rezeki atas diri kita, dan mana batasan-batasan yang memang di luar dari sisi hak dan kepemilikan kita. Maka Al-Quran menggunakan wal furqan, ma bainal haqqi wa ma bainal batil. Kadang pun pada saat ini kita akan sangat sering lupa mana yang kira-kira menjadi karunia rezeki atas diri kita, sehingga kadang banyak menimbulkan kemudaratan atas keegoan kita untuk memiliki sesuatu. Maka Al-Quran menjelaskan secara detail mana yang kira-kira sesuai yang kita jadikan sebagai hak dan mana yang tidak sesuai kita jadikan hak. Nah, dari ketiga ini Bapak hadirin sekalian, tadi fungsi utama Al-Quran diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk. Kedua adalah untuk memperkenalkan mana yang haram dan mana yang halal. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang apa itu perbedaan yang berlaku ada diri kita antara yang hak dan mana yang batil. Lalu inilah ketiga fungsi utama tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk untuk kita sekalian, sehingga dengannya kita tidak mendapatkan kesesatan di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, dan sehingga kita selamat sampai kepada tujuannya kita, yaitu yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Lalu Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa pasti untuk kita bisa memahami tentang tiga petunjuk utama Al-Quran dihadirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata para ulama, fase utama yang sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan terkait dengan mana yang halal dan haram, mendapatkan petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Fase pertama itu kata para ulama adalah tilawatil Quran wa tadarisul Quran. Nah, inilah hikmah atau keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita, yaitu untuk tilawah wa tadarisul Quran, memperbanyak membaca, memperbanyak mempelajari tentang Al-Quran. Membaca dan bertilawah itu, kata para ulama, yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang berbunyi, ketika para kita nih hadirin sekalian, Bapak, ketika bertilawah, ketika membaca Al-Quran,
diberikan lipatan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa nih Pak hadirin, Pak, barang siapa yang termasuk al-fakir, kata Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nih di antara kita harfan min kitabillah, barang siapa yang mau, yang ingin membaca ini kitab yaitu Al-Quran, pada dirinya adalah kebaikan. Namun kebaikan itu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Namun satu kebaikan yang kita baca dari Al-Quran itu diberikan keuntungan, diberikan reward, diberikan bonus 10 lipatan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan hadisnya adalah la aqulu alif lam. Saya tidak mengatakan membaca Al-Quran itu dikatakan satu huruf itu alif lam mim. Walakin alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya pun satu huruf. Berarti kita sudah mendapatkan 30 lipatan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak hadirin, dalam hadis ini tidak ada alasan, tidak ada kendala untuk kita memacu diri berebut ganjaran pahala, khususnya terkait dengan memperbanyak diri tilawatil Quran wa tadarisul Quran. Kenapa Bapak hadirin sekalian? Inilah yang ditangkap oleh para ulama-ulama salaf. Inilah ganjaran yang ditangkap oleh para sahabat di zamannya tentang kemuliaan dan keistimewaan bagi siapa yang membaca Al-Quran. Karena kenapa? Banyak nas yang menceritakan bahwa ada yang kenal Imam Syafi'i. Bapak kenal Imam Syafi'i? Kenal? Ya. Imam Syafi'i itu adalah hujjatul Islam, tempat rujukannya orang dalam menjalankan agama Islam, yaitu fatwa fikihnya. Menceritakan bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sampai dengan 60 kali dalam satu bulan. Bisa dibayangkan kalau Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu 60 kali, berarti dalam satu hari itu berapa kali hatam Bapak? Berarti 2 kali hatam Al-Quran. Bisa dibayangkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu dia bisa mampu menghatamkan Imam Syafi'i itu 2 kali dalam sehari. Karena ingin berebut terkait dengan ganjaran lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kali lain pun ada nas yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu, dan beliau juga salah satu hujjatul Islam, menghatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam satu hari. Di sahabat yang lain nas yang menceritakan adalah Al-Qatadah berebut menghatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam 3 hari. Inilah yang ditangkap oleh para sahabat salaf, para ulama-ulama salaf untuk memperbanyak diri terkait dengan qiraah wa tilawatil Quran. Maka dari itu kita bukan imam, kita bukan hujjatul Islam, kita bukan ustadz. Maka dari itu yuk perbanyaklah diri untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan cara perbanyak tilawah, perbanyak dars belajar tentang Al-Quran, sehingga dengannya kita mendapatkan lipatan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada pertanyaan, mohon maaf Bapak hadirin sekalian, Ustadz mah gampang saja, karena pernah saya ngisi kegiatan seperti ini langsung dikomplain oleh
jamaah. Ustadz gampang saja ngajak-ngajak terkait dengan tilawah atau dars Quran. Dulu saya Pak Ustadz, kata salah satu jamaah, tidak pernah diarahkan oleh orang tua saya, tidak pernah diajari tentang bagaimana cara untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Akhirnya sampai saat ini membacanya saja, mengenal hurufnya saja saya belum tahu dan belum paham. Maaf ya, kalau ada dari kita sekalian pada kesempatan ini yang punya keluhan tentang kekurangan ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, walladzina yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta wa huwa syakil lahu ajran. Bagi siapa di antara kita nih sekalian termasuk al-fakir ini yang masih berusaha, atau katakan wa yatata'ta, terbata-bata, masih kenal mana alif, mana ba, mana ta, ya. Wa huwa syakil, dari sisi perjuangannya ini lahu ajran, diberikan 2 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ganjaran pahala? Pertama adalah ganjaran pahala keinginannya untuk mau belajar tentang Al-Quran. Kedua adalah perjuangannya untuk mau bisa mempelajari Al-Quran. Diberi 2 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jadi nggak ada alasan, nggak ada kita bikin kendala bagaimana sih kok susah banget belajar Al-Quran. Apalagi di era sekarang tidak ada alasan apapun tentang fasilitas belajar Al-Quran ya. Dari Kementerian Agama mempersiapkan tentang Quran terjemahnya, mempersiapkan tentang Quran tafsirnya ya. Maka dari itu saya mengajak dan berharap kepada hadirin sekalian, yuk mari bangun semangat, motivasi untuk memperbanyak tilawah wa dars Quran di momen bulan suci Ramadan yang di dalamnya banyak limpahan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Al-Quran ini kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran ini kita jadikan sebagai rujukan dalam membangun sosialitas kita. Al-Quran ini kita jadikan dalam membangun bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan benar. Mungkin itu dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.